Eh? 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 Gue kan galau dia. Pasti kita diem aja. Ya, Kalau iya, diem aja. nanti kalau dia bilang kamu kita intro dulu intro. Pokoknya lu ngomong kalau kita nanya. Lu diem. Ya udah. Halo semuanya, selamat siang. Aku Bunga Nurmala, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi. Dan aku Okta, mahasiswi ilmu komunikasi. Kita berdua dari mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf. Nah, jadi kita bakal ngebahas banyak banget nih, termasuk teori. Nah, kita bakal ngebahas mengenai teori Hofstede. Apa sih teori Hofstede itu? Nah, teori Hofstede ini tuh kayak ibaratkan sebuah peta nih. Ini tuh teori ini cara mengetahui Nah, teori Hofstede ini tuh ibaratkan kayak sebuah peta. Cara bagaimana sih kita mengerti cara pandang orang yang di tempat berbeda-beda. Kayak misalnya nih, orang di sini tuh selalu ngikutin atasan banget. Nah, sedangkan orang di sana kalau ngomong selalu beritahu kepada atasannya langsung. Oke, terus kita juga kedatangan bintang tamu ya, yang dua cewek cakep ini. Oh ya, kita satu dan tiga. Kembali lagi dengan kita Gemesta. Lucu banget. Nah, ada dua narasumber nih di sini. Yang pertama ada Aku Adelia Bilkis dan aku Sri Lastri. Nah, mereka berdua bakal nyampe informasi yang Stop. ada mereka berdua bakal ngasih informasi mengenai suku Baduy. suku Nah, Baduy. tentang teori ini juga ada. Pokoknya ikutin keseruan kita berempat. Kedepannya, oke? Yeay. Oke, aku bakal nanya ke Lastri dulu deh. Oke. Jadi gimana Kak Lastri kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukannya apa aja nih yang lagi dijalanin nih, yang lagi pusingnya apa Ya, nih? Aduh, kesibukannya. Kesibukan mah banyak ya. Aduh, banyak ya. Banyak aku kenal. Namanya Gen Z. Jadi banyak lah nongkrong. Huh? Huh? Itu kesibukan gak sih? Iya, bener. Jalan sama pacar ya. Hah? Oke. Dengar-dengar Kak Lastri ini kemarin baru trip ya ke Baduy. Iya betul. Nah, gimana tuh pengalaman ke Baduynya? Seru banget sih kayak kita. First time atau gimana tuh? First time. First time banget. First time banget. Terus kayak Gimana tuh pengalamannya? gimana ya, enak sih kayak kita bisa tahu hal-hal baru tentang di situ kan. Terus juga sumpah kayak pengalamannya tuh bener-bener kita tuh bener-bener pelajari gaya hidup mereka gitu. Kayak yang tadinya kita kan kebiasaan Gen Z kan main gadget ya, main HP terus ya. Nah, seharian itu sih yang paling berkesan gitu, dibuat nggak main gadget selama seharian gitu karena nggak ada sinyal di sana juga kan gitu. Bosan nggak Kak di sana? Sebetulnya enggak sih, karena kan kita rame-rame ya, jadi kayak selama di situ tuh kita selama di situ kita ngapain sih, kayak keliling Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari. keliling Baduynya, kayak kita nggak ngelihat suasananya di sana, jadi nggak bosan karena juga kan kita bareng sama teman-teman yang asik juga gitu. Udah pokoknya seru deh. Trekkingnya berapa jam sih itu? Trekkingnya Iya, soalnya abu-abu ya, aku dengernya tuh ada yang 4 jam, ada yang sampai 5 jam. kalau 5 jam itu Baduy dalam kali ya. Kalau kita berapa tiga dua lumayan kayaknya banget ya. 2 sampai 3 lah gitu. Lumayan.
Lanjut. Mau langsung nanya aja Iya nih guys nih. ya, langsung ke intinya aja. Aduh deg-degan. Kebetulan aku juga penasaran banget sih sama pertanyaan ini. Oke. Jadi tuh sepahaman aku ya, di Baduy itu masih memakai tradisi lama gitu atau tradisi kuno. Nah, terus juga Menurut Kakak Lastri nih, kalau misalkan ada budaya baru yang masuk ke budaya mereka, apakah mereka takut atau bahkan nerima-nerima aja nih tentang budaya baru ya? modernisasi gitu. Masyarakat Baduy itu sebetulnya bukan tipe yang takut hal-hal baru kali, bukan takut, tapi kayak lebih ke hati-hati. Jadi kayak bayangin aja nih ya kan, bagi mereka itu kayak tradisi atau leluhur-leluhur yang udah ada itu bagi dia tuh kayak pedoman hidup. Karena kan udah ngejaga dia, kayak udah benar-benar terbukti nih ngejaga dia sampai ratusan tahun gitu. Terus juga dampaknya kalau misalkan dia ngelanggar, dampaknya bukan ke diri sendiri tapi juga ke lingkungan alamnya, harmoni alam dan sekitarnya. Jadi dia tuh kayak sebenarnya nggak takut, cuma lebih ke hati-hati gitu. Gimana Del? Ketika ada hal-hal baru kayak misalkan teknologi gitu, teknologi atau gaya-gaya hidup modern ya, mereka itu kalau misalkan mereka nggak langsung nolak sih, tapi mereka itu kayak mempertimbangkan, kayak nanya dulu misalkan kayak ini tuh buat bisa ngerusak hutannya nggak, bisa merusak perpecahan sukunya atau apanya gitu kan, intinya dipertimbangkan dulu tuh. Terus kalau jawabannya iya, itu dia tuh pasti akan tegas menolaknya karena mereka bukan takut apa, Was-was lebih iya was-was. kayak Takut dirugikan. bukan, dia takut dirugikan gitu karena kan dia kan hidup kan kayak udah turun menurun gitu, ngikutin leluhurnya gitu. Jadinya ya udah ngikutin aturan yang sudah ada gitu, yang sudah leluhur pakai karena udah ngejaga dia selama puluhan tahun gitu. Mereka itu fokusnya ke masa lalu itu bukan sekedar, aduh maaf, Ya nggak apa-apa. bukan sekedar nostalgia, tapi mereka mengambil nilai-nilai yang sudah ada di masa lalu gitu. Jadi coba simpulkan. Nah, jadi suku Baduy ini tuh nggak takut nih akan ada perubahan Iya. kayak gitu-gitu. Buktinya kan dia bisa nerima kayak aturan-aturan baru, kayak misalkan kita kan tadinya kan kita nggak bisa masuk Baduy kan sedikit pun. Nah itu jadi Baduy itu bukan ke wisata, tapi itu kayak disebutnya Saba Baduy, bukan kayak kita dia nggak terima kalau dia dibilang wisata gitu ngunjungin, dia nggak terima. Dia kan makanya dikasih sebutan Saba Baduy gitu. Ibaratkan kita kayak belajar lah ya mengenal suku Baduy. Betul. Gitu. Oke, jadi intinya itu suku Baduy itu bukannya takut untuk ini ya, Hal-hal akan baru. perubahan. cuma lebih mempertimbangkan aja. Iya, lebih hati-hati Lebih aja. hati-hati. Terus juga kita sebagai orang dari luar juga harus mengikuti tradisi mereka gitu, menghargai lah. Oke, lanjut kita ke Kakak Adel. Sekarang gantian ya Oke, Kakak Adel. Gimana Kak Adel nih? kesibukannya? Oh, sibukannya sih sehari-hari ya biasa, kuliah, pulang. Kadang juga ada rapat yang lain seperti UKM. Tapi akhir-akhir ini sih lebih sering di rumah ya, karena perkuliahan juga kan kebanyakan online kan sekarang. Iya. Terus juga sekarang juga aku lagi menghafal materi untuk UAS nanti. Berat ya Kak, Berat pusing. banget dong pastinya. Nah, Kak Adel juga sama nih, ngikutin trip ke Baduy ya. Kan tadi kan kita dapat nih pertanyaan dari Lastri. Nah, sekarang gantian Kak Adel. Coba Kak Adel, gimana sih pengalaman Kakak Adel pertama kali ke suku Baduy? Kalau aku sih pertama kali ke suku Baduy seru sih, cuma karena pertama kali banget ya, aku juga jarang olahraga gitu anaknya, jadi sekalinya perjalanan jauh Geter kaki. kaki aku pada lemes banget kan di jalan.
Itu Aku sih nggak bakal ngira kalau misalkan perjalanan itu nanjak banget, terus juga belum lagi bawa barang bawaannya banyak, terus jalan nanjak, terjal, licin lagi. Pas itu kan hujan kan, jadi tapi seru sih. Di suku Baduy itu ada listrik nggak sih kak? Kalau setahu aku di suku Baduy luar itu ada ya, Ada. masih bisa lah kita maksudnya cas HP gitu dan lain-lain. Cuma kalau misalkan udah 2 jam ke dalamnya itu menurut aku udah nggak ada sih, sinyal pun udah nggak ada sama sekali di sana. Aku mau nanya nih, di sana kan kalau nggak salah anak-anak Baduynya itu nggak sekolah gitu ya. Nah kira-kira tuh mereka kesibukannya tuh ngapain aja ya di sana? Kemarin sih yang aku lihat dan aku tanya-tanya di sana itu mereka itu kesibukannya pergi ke ladang bersama keluarga gitu. Jadi mereka tuh Membantu orang tuanya ya? Iya, jadi kesibukannya itu ada yang nanam padi, metik duren, terus juga ke sungai. Mereka tuh kayak kesehariannya itu mainnya ya di sekitaran sana. ya, jadi dia belajarnya Iya. dari kehidupan dia sendiri, Dia di alam dia sendiri. di alam dia sendiri. Kalau misalkan charger HP nih kak, berarti harus turun di bawah ya? Iya, Atau jadi ke mereka bawah? tuh sebagian ada yang punya HP, ada yang tidak. Nah, di sana Berarti itu kan juga tracking dulu tuh Iya. dia harus turun ke bawah, harus sih. iya, jadi kayak ngambil makanan sehari-hari. Kan di sana juga buka warung kan? Iya. Kemana aku lihat ada yang apa jual aja tuh? seblak juga. Iya, enak lagi, enak Aku nggak sekali ya. nyobain sih, temen aku yang nyobain. Enak Gimana sih. sebelaknya? Enak, murah Enak. juga katanya. Nah, mereka tuh ngambil bahan baku warung tersebut gitu, dia Mereka- turun ke bawah dulu, kayak Iya. seperti kayak ngambil es batu. Dia harus turun ke bawah dulu berapa jam baru bisa nyampe lagi di atas buat bahan baku jualan. Tapi walaupun begitu anak kecilnya kuat-kuat tahu kayak Iya, kuat-kuat. apapun Salut kayak banget kaget aku. kan Iya. lagi turun nih, kita lagi mau turun Bener-bener. tiba-tiba anak kecil nyelonong bayi gitu masa ada di mana aja kayak Bener-bener enteng banget gitu ya. bener-bener kuat dah walaupun dia Masih enggak kecil ini banget, juga. sumpah keren banget, sumpah. Keren Salut. banget. Langsung pertanyaan aja nih kayak ada satu pertanyaan untuk Kak Adel. Nah bagi Kak Adel tuh ya, kan setahu aku nih tuh suku Baduy kan hidupnya secara berkelompok nih Kak. Mereka kan kerjasama, saling membantu satu sama lain. Nah menurut kakak nih suku Baduy lebih mementingkan kelompok atau lebih mementingkan diri sendiri nih kalau misalkan ada sebuah tragedi atau apa-apa gitu? Menurut aku sih dia tuh kan hidupnya emang dari dulu kan, maksudnya satu sama lain itu udah dianggap seperti saudara keluarga. Jadi menurut aku itu mereka pergi kemana-mana atau ada yang sedang kena musibah itu dihadapinnya dengan sama-sama gitu. Berarti selalu bergotong royong dimanapun itu Iya, ya? contohnya situasi ya? misalkan kayak dia ngebangun rumah atau lubung padi yang buat nyimpan padi itu rame-rame, jadi kayak sekampung gitu, gotong royong buat bangun jembatan yang rusak juga. Berarti suku Baduy itu dari kecil gitu ya sudah diajarkan sudah untuk diajarkan bergotong untuk royong bersama-sama, bersosialisasi. sosialisasi. Sama-sama di kampungnya gitu. Ada tambahan Kak Lastri? Gitu aja sih, kayak kita kan baru pertama kali ya, aku lebih shocknya kayak anak kecilnya itu yang kuat-kuat ya kan, kayak dia kan bisa nge-trip yang Yang buat Bawa-bawa tas iya. gitu, Iya. trip apa Porter. porter Porter, iya. ngomong porter aja Kadang susah banget. Porter itu gak cuma satu tas nih ya? Iya, Nah, jadi dia anak tuh, kecil yang masih kecil banget, dia tuh bisa ngangkut tas itu sampai 5 atau Iya. lebih. Itu benar-benar berat banget, belum lagi yang jalanannya itu benar-benar nanjak, batu-batuan, sampingnya jurang. Jadi benar-benar keren banget sih, salut. Salut banget sih, karena kan kita hidup di modern gini, gaya-gaya modern, apa-apa internet, terus kemarin tuh kita belajar banyak sih, kayak nggak menggunakan nggak main karena nggak HP, ada sinyal. iya kayak Tapi kita pergi kok ke sungai, seru banget sumpah. enjoy aja gitu walaupun nggak ada Dibikin internet. fokus sama alam ya. Iya, dibikin fokus sama alam. Jadi seru kita dah harus pokoknya. benar-benar menikmati suasana alam di sana yang benar-benar jarang kita temuin di perkotaan yang sekarang ini.
Jadi kita ke suku Baduy pun kayak refresh otak gitu Iya, ya karena dari kita- perkotaan. Jangan melihatnya tuh kayak di sini-sini aja, kita harus mengunjungi yang lainnya gitu. Kayak Budaya-budaya misalkan yang Baduy. lain. Iya. Tapi nih, kalian bakal mau ke Baduy lagi nggak? Mau Okay. Okay. mau banget. Seru soalnya. Enggak juga sih. Aduh, enggak juga. 2 hari cukup lah ya. 2 hari cukup deh. Tapi bisa sih, tapi sanggup. Bisa. Cuma agak bete-bete gitu karena emang terbiasa kita belum terbiasa. Kita terbiasanya kayak main Kayak TikTok, scroll TikTok, main HP. Namanya juga Gen Z ya. Iya. Nah, pas di situ kayak orang dibilang dongeng enggak ya? Jangan dong. Tapi enggak. What the hell? Stupid bitch. Terus kita nggak begadang gitu kan, kayak tidur lebih cepet, kayak teratur lah intinya gitu. Seru banget. Itu kan namanya nggak ada listrik tuh ya. Itu Iya. malam-malam itu bakal gelap banget nggak sih? Ih, gelap banget, gelap banget. Apa-apa internet. Terus kemarin tuh kita belajar banyak sih, kayak nggak menggunakan, nggak main karena HP, nggak ada sinyal. iya kayak Tapi kita pergi kok ke sungai, seru banget sumpah. enjoy aja gitu walaupun nggak ada Bikin fokus internet. sama alam ya. Iya, dibikin fokus sama alam. Jadi Seru kita deh harus pokoknya. bener-bener menikmati suasana alam di sana yang benar-benar jarang kita temuin di perkotaan yang sekarang ini. Jadi kita ke suku Baduy pun kayak refresh otak gitu Iya, ya karena dari kita- perkotaan. Jangan melihatnya tuh kayak di sini-sini aja, kita harus mengunjungi yang lainnya gitu. Kayak Budaya-budaya misalkan yang Baduy. lain. Iya. Tapi nih, kalian bakal mau ke Baduy lagi nggak? Mau Okay. Okay. mau banget. Seru soalnya. Enggak juga sih. Aduh, enggak juga. 2 hari cukup lah ya. 2 hari cukup deh. Tapi bisa sih, tapi sanggup. Bisa. Cuma agak bete-bete gitu karena emang terbiasa kita belum terbiasa. Kita terbiasanya kayak main TikTok, scroll TikTok, main HP. Namanya juga Gen Z ya. Iya. Nah, pas di situ kayak orang dibilang dongeng enggak ya? Jangan dong. Tapi enggak. What the hell? Stupid bitch. Terus kita nggak begadang gitu kan, kayak tidur lebih cepet, kayak teratur lah intinya gitu. Seru banget. Itu kan namanya nggak ada listrik tuh ya. Itu Iya. malam-malam itu bakal gelap banget nggak sih? Ih, gelap banget. Tapi sunyi enak, suasananya gitu kayak ya beda lah gitu. Kalau di sini mah kan mungkin banyak kendaraan. Nah, di sana mah bunyi-bunyi yang Di sana lain. tuh benar-benar tenang banget, Tenang. hidup tentram, kayak Sejuk banget lah pokoknya. karena ya, kan dia cuman nyaman. beberapa daerah doang ya, nggak banyak gitu, kayak cuman beberapa sekampung doang, kayak sekampung pun misalkan kayak Ada beberapa kampung, orang. iya, ada beberapa rumah doang, nggak semestinya lebar gitu. Jadi seru lah. Kita nggak masukin Baduy dalam sih, next lah. Next Baduy dalam 5 ya. jam. 2 jam. Gue udah bersengklek lu. tapi salut sih orang di sana tuh bener-bener enggak terdistract sama budaya luar yang, maksudnya kayak misalkan kita nih ke Baduy ya, bawa maksudnya handphone gitu ya. Bawa hal yang menarik lah bagi mereka Iya, tuh tapi ya. dia tuh tetap menghargai nenek moyang. Iya, Leluhurnya ya lur. Karena emang mereka udah terjaga gitu, udah kayak berhasil nih, leluhur mereka berhasil buat ngejaga dia selama hidupnya gitu, terpercaya. Terus gitu. di sana juga setahu Menurut aku, kalian kan? setahu aku juga di sana Menurut kamu kan kita ke Baduynya berempat juga nih. Menurut kamu gimana first time-nya? Menurut aku ya suku Baduy itu dibilang unik sih enggak ya, karena suku Baduy itu kan aku udah tahu sih suku Baduy itu mereka cara hidupnya bagaimana, tapi kayak aku tuh terkesan melihat orang-orang Baduy kayak mereka tuh punya semangat yang wah luar biasa nih setiap harinya, kayak mereka tuh nggak pernah mengeluh, mau jalan sejauh manapun mereka bakal sanggup gitu. Ya. Gitu.
Kata. Ya kalau aku sih uniknya karena kita dibikin ya tadi ya dibikin fokus sama alam, terus juga tanpa internet gitu. Terus juga apa ya, misalnya mereka mau cas HP atau Harus mau turun dulu. itu harus turun dulu. Ya itu sih budaya mereka ya. budaya mereka. Jadi Lebih ke sana budaya mereka sih. seru ke Baduy. Ya. Kalian harus nyobain ke Baduy. Harus banget dong. Karena budaya mereka itu Sekali benar-benar seumur hidup harus cobain trekking ke Harus Baduy. nyicip. nyicip. Nice. Seru banget pokoknya. Itu bro, coba lihat berapa menit? 2 menit. 18 menit? Hah? Udah lanjut 30 menit? Kata-katanya bang? Kata-kata? Iya kata-kata bang tapi bukan aku. Gak ada kata-kata, yang ada bukti nyata. Gak perlu kata-kata, lanjut part 2. Oke lanjut, aku mau nanya nih, gimana sih menurut kalian pandangan dari pengunjung nih terhadap orang Baduy yang menerima orang luar? Karena kan pasti kalian berinteraksi nih dengan orang Baduy tersebut. Nah itu tuh kayak mereka tuh bakal yang namanya baru ketemu ya, bakal kayak canggung atau gimana tuh? Jadi masyarakat Baduy ini tuh welcome banget ya pastinya. Oke. Iya. Tapi dia tuh mungkin hidupnya sederhana, jadi kita tuh kalau misalkan ngasih pertanyaan tuh dijawabnya sederhana juga. Kayak misalkan kalau kata dia iya, berarti iya, tapi nggak ada alasan atau penjelasan apapun. Kalau enggak pun nggak ada penjelasan, Nggak jadi oversharing ya? nggak oversharing banget. Introvert ya enggak sih, ya kan. Tetap welcome aja, kayak nyapa-nyapa gini. Tetap welcome kok, anak kecilnya juga welcome kayak teteh gini-gini, nawarin apapun gitu. Itu Jadi seru deh. responnya tetap ramah ya? Iya, nggak canggung, mereka nggak canggung kok. Nah, tanggapan kalian gimana nih? Menurut aku sih welcome banget sih ya orang Baduy itu. Apalagi kalau misalkan kita nanya, ini tuh apa ya, ini tuh apa ya, pasti ada tuh satu anak namanya Sari. Kita diajak keliling kampung sama dia. Seru banget tuh. Seru banget dong, kita diliatin ini tuh kayak lumbung padi buat naruh padi. Iya, jadi sesimpel itu kayak ngunjukin tanpa harus kayak kan kita kan kadang kalau itu ngejelasin hal-hal yang Iya, panjang ini banget apa kan, sih gitu, tapi sampai dia ke lubuk-lubuk itunya. Tapi dia tuh nggak kayak misalkan ini tuh apa petani buat dia tuh kerjanya petani ya petani gitu. Udah nggak ada penjelasan apapun, itu sederhana jawabannya. Tapi mereka nggak canggung, emang benar Iya, kita jawabannya. diajak keliling kampungnya, main di Iya. sungai. Hutan Terus Islam. dia bilang kayak ada yang jual seblak di situ. Seblak. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kan menurut kalian nih sebagai pengunjung di sana, suku Baduy itu pasti punya pemimpin dong. Nah, dipilih pemimpin ini tuh dari apa nih Kak? Kayak misalnya dari musyawarah kah atau dari langsung ke atas nenek moyangnya gimana tuh? Pemimpin pasti suku Baduy itu punya lah pemimpin ya, pasti pemimpinnya Pasti punya. punya. Cuma dia tuh pemimpin itu tuh dipilihnya tuh dari Bukan yang dari- tertinggi, strukturnya tuh dari yang tertinggi sesuai adat mereka. Jadi ada yang lebih inilah, ada yang lebih tinggi dari apa kayak Dari turun nenek menurun, moyang, dari turun nenek menurun moyang. intinya. Jadi kagak ada. Jadi kan masyarakat Garis keturunan kah? Atau bagaimana? iya. bisa dibilang kayak gitu sih Kak. Iya, tapi dihormatin juga walaupun itu enggak pemilihan kayak Kayak sepakat kita. masyarakat enggak, bukan. Kayak musyawarah lah Musyawarah, gitu iya. ya. Pasti bakal keputusan akhirnya mereka terima. Mereka gitu. terima. Sepakat ya. Karena emang dari nenek moyangnya turun temurunnya udah kayak gitu. Dari adatnya juga Iya, memang dari begitu. adat istiadatnya juga. Kasih tahu kalau misalnya hierarki pemerintahan di sini tuh kayak misalnya contohnya kita mau milih pemimpin desa di sini itu kan dari ditunjuk sama yang atasan atau enggak dipilih sendiri gitu.
Jadi dia tuh bukan kalau yang di luar, kalau misalnya Ada kan pemilihan ada KPU gitu. ya, ada pemilihan. Kan ini nggak ada. Nah kira-kira di masyarakat ini tuh cara ngambil keputusannya buat fix dia jadi pemimpin di sini tuh bagaimana dan seperti Oh apa? iya. Oke, baik itu Kang. Cara penentuan kepala adat baik itu PUN ataupun kepala desa mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Udil, mangga silakan. Kita nanti satu-satu nanya jawab aja ya biar nggak lupa Kang. Oke, silakan Udil. Terima kasih Kak Dinda ya. Adinda. Untuk pertanyaan tentang terkait dengan kepemimpinan di sini. Nah, kepemimpinan di sini itu seorang pemimpin itu bukan kita yang milih. Jadi seorang pemimpin itu udah wangsit yang milih. Jadi udah ada garis keturunan mungkin. Tapi di sini tuh kami itu seorang pemimpin itu yang saya bisa analogikan itu pemimpin itu bukan anugerah tapi musibah. Kenapa saya bilang musibah? Karena nggak ada orang baru yang ingin jadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu harus jadi tauladan, harus jadi orang benar-benar dia memanage apa yang dia lakukan sebelumnya gitu. Jadi intinya seorang pemimpin itu harus jujur dan benar. Kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya seorang pemimpin di sini itu bukan kita yang milih. Biarpun dari tokoh adat, dari PUN sampai jaro adat, jaro pemerintah sampai lembaga-lembaga adat yang lain kayak kokolotan kayak sejenisnya itu semuanya berdasarkan wangsit. Kira-kira seperti itu. Jadi memang contoh kayak misalkan PUN itu tidak ada masa periodenya. Ya. Jadi PUN itu bisa diganti kalau misalkan para kokolot atau para tetua yang ada di kampung Baduy Dalam tersebut itu mendapatkan wangsit. Jadi dia di berhentinya juga nggak ada, misalkan sekarang kan misalkan ke pemerintahan di 5 tahun. Kalau di sini nggak jadi ada. Nanti dia ada wangsit juga. Iya, jadi ada yang kepemimpinannya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan sekarang udah 30 tahun ya? Kurang lebih. Ya, kalau yang di Cibeo punya udah menjabat 30 tahunan dan itu belum ada wangsit yang diterima oleh tetua-tetua atau kokolot-kokolot yang ada di perkampungan Baduy Dalam Cibeo terutama untuk mengganti PUN yang sekarang. Dan biasanya memang wangsitnya itu biasanya kebanyakannya melalui mimpi ya Kang ya? Kira-kira seperti Iya, kebanyakannya melalui mimpi. Dan biasanya yang kalau wangsit itu turun dan bukan satu orang saja yang mendapatkan wangsit itu. Jadi memang beberapa para tetua atau kokolot-kokolot yang akan mendapatkan tanda-tanda bahwa memang kepemimpinan ini harus sudah diganti. Biasanya. Dan biasanya ketika mereka mengganti kepemimpinan itu mereka harus satu darah ya? Iya, satu darah. Jadi ibarat katanya masih hitungannya masih dinasti lah. Bisa turun ke anaknya, bisa turun ke adiknya, atau misalkan ke yang penting sedarah. Yang penting sedarah. Nah, intinya gitu. Intinya gitu. Jadi kayak sistem kerajaan. Iya, jadi masih sistem kerajaan. Jadi orang sini itu seorang pemimpin itu bukan nggak sembarangan orang. Misalkan nih Kang Rival, Iya. jadi nggak bisa. Nggak bisa. Misalkan Udil nih ada darah birunya, misalkan ada darah tokoh adatnya gitu. Itu tidak menutup Mungkin kemungkinan. nanti ke depan bisa jadi jaro pemerintah, bisa ke depan bisa untuk Kang Udil. Tapi memang sistemnya itu adalah diturunkan melalui wangsit gitu, dan tidak ada periode masa pemerintahannya. Tergantung wangsitnya turunnya kapan diterima oleh para tetua. Oke, itu saja. Atau cukup? Ya, jadi kita juga udah di penghujung acara ya ternyata. Jadi penonton kita tuh banyak belajar banget nih selama podcast ini. Aku juga banyak belajar ternyata budaya mereka tuh benar-benar menurut aku ya pribadi sebagai genset yang apa-apa tuh internet, listrik segala macam itu unik sih, karena mereka tuh banyak kegiatannya di sana. Kegiatan. Terus juga itu termasuk ke budaya mereka gitu. Terus juga kita dibuat banyak belajar lah pokoknya. Iya, jadi budaya Baduy walaupun dia nerima kita gitu, nerima warga yang asing, tapi dia tetap mempertahankan identitas itu, budaya itu, konsisten gitu terhadap tetap menghargai orang luar ya sukunya. Kalau Kak Bima sendiri gimana tuh? Menurut aku sih suku Baduy itu keren sih, jadi mereka tetap mempertahankan apa sih yang identik di mereka. Jadi kayak mereka tuh nggak kayak mau banget nih mau tahu apa dunia luar, enggak. Walaupun kita nih ya dari luar ya
atau bawa gadget atau semacam lainnya gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak tergoda gitu. Tetap mempertahankan identitasnya. Nah iya, terus juga sistem pemerintahannya itu walaupun nggak ada walaupun nggak ada pencoblosan kan kayak bahasa kita polling walaupun kagak ada polling, tapi dia tuh taat terus kayak menghormati lah segala adatnya. Dan tetap bersatu ya. Tetap bersatu karena sekuat itu kesatuan mereka. Oke. Oke, kita udah di akhir acara nih, kita mau penutupan. Jadi buat kalian juga jangan lupa buat ke Baduy seumur hidup sekali ya. Betul, Seru banget. karena seru banget, bener-bener seru. Jadi kita Kapan tuh lagi sama teman-teman gitu ya. ya kita jadi seru bisa deh. bisa belajar banyak tentang budaya-budaya yang di luar di luar sekitaran kita nih, yang hidupnya itu modern kan. Jarang-jarang ya kita ya kayak Iya, yang pengen nyobain naik gunung juga bisa cobain dulu nih Ke Baduy dulu. kayak gimana Sekalian belajar. rasanya trekking. betul. Tapi jangan kapok salah ke situ. Tapi enggak sih. Apa nih, ada spoiler apa? Jangan lupa dulu kemana. Lupa cobain ke Baduy. Jangan lupa dia nggak excited kayak gitu. Jangan lupa Jangan lupa cobain berkunjung ke Baduy. Terima kasih dari kami. sekian dari kita Gemoy.